Salam. Puji Tuhan. Saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian dalam dimensi roh dan juga di dalam dimensi channel saya berhubungan dengan pemberitahan tentang berita Sion, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Tema kali ini saya mengambil tema bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat dan Tuhan sudah mau datang lewat pintu gerbang timur tempat tanah tumpah darahnya dari Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pagi ini ketika saya berdoa tanya Tuhan bagaimana untuk menyampaikan episode ke-9 tentang Yeshua lahir di tanah Papua. Lalu Bapak Yeshua dan Roh Kudus bilang bahwa sampaikan berita pertobatan. Bapak mengendaki pertobatan, sampaikan berita pertobatan karena kerajaan Tuhan Masia, pemerintahan Tuhan Masia sudah mau datang, sudah dekat, dan Yeshua akan datang lewat pintu gerbang timur. Baik, saudara-saudari terkasih, sebelum saya menyampaikan lebih jauh, kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu karena Bapa perlu menyampaikan berita pertobatan hari ini. Haleluya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, yaitu pemerintahan kerajaan Tuhan Masia dalam kerajaan 1000 tahun damai segera mau didirikan, dan sehingga tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin nyata dan sedang nyata dari sebelah timur jauh dari Yerusalem, yaitu di Papua. Di tanda-tanda sedang terjadi di pintu Golden Gate, gerbang pintu Golden Gate. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ketiga hamba memberitahukan berita ini. Haleluya. Biarlah ada yang bertobat, biarlah ada yang berkabung, biarlah ada yang bersedia Bapa takar menonsong kedatangan kedua kali ke bumi. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Kami berdoa, kami percaya di awal akan kami serahkan ke dalam tangan Roh Kudus memimpin kami, dan Roh Kristus sendiri berbicara, haleluya, dalam menyampaikan berita tentang berita pertobatan ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sebelum saya menyampaikan kesaksian saya, kesaksian atau berita dari surga yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kami dalam Logos dan Rema, maka saya terlebih dahulu membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kesaksian ini. Haleluya. Pertama adalah Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayatnya yang ke-17. Sejak waktu itulah Yeshua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Markus 16:8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak menyatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakannya dari timur ke barat, berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sebelum saya bersaksi tentang ini, saya mau memberitahukan bahwa peristiwa sejarah kedatangan Yeshua HaMashiach Adonai pertama kali, Yeshua lahir di Mogogo Pataran Bawo di Papua, yang disaksikan oleh 3 raja dari timur. Haleluya, mereka lihat bintangnya timur di Matius ayat 1 dan 2.
Peristiwa itu sedang terulang saat ini, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi setelah pemulihan tempat-tempat Yesus lahir itu sudah selesai, maka dia masuk lagi dengan Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan datang dari pintu gerbang timur, dari sebelah timur. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari sana. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari sana. Itu disampaikan oleh siapa? Ya, Yosua sendiri dengan perantaran murid-muridnya. Haleluya. Dari timur ke barat, murid-muridnya. Dulu ada rasul-rasul Tuhan. Dulu ada 3 raja. Haleluya. Mereka memberitahukan tentang kedatangan kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Dulu juga ada Yohanes memberitahukan tentang kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Dulu juga diberitahukan oleh Yosua sendiri. Mulai dari saat itulah ketika Yosua dibaptis di Sungai Yordan, lalu Roh Kudus membaptis dia lagi, maka mulai dari saat itu Yosua mulai memberitakan. Sejak waktu itulah Yosua beritakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Nah, ini berhubungan dengan kedatangan kedua kali. Pertama adalah memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan keselamatan. Dan itu sudah dilaksanakan dalam rentan waktu yang sudah ditetapkan 2000 tahun yang lalu. Sampai ke sekarang kita ada di ujung akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu kita tahu bahwa melalui penafsiran firman Tuhan dalam Logos dalam Rema dari Yerusalem itu sudah mencetuskan bahwa 12 suku Israel keluar memberitakan Injil ke ujung-ujung bumi. Papua ditetapkan sebagai pintu Golden Gate. Ya, pintu Golden Gate yang disampaikan oleh Yeskel itu. Yeskel 44 ayat 2. Ayat 1 sampai 3 itu tentang Tuhan masuk keluar lewat pintu gerbang timur. Pintu gerbang timur ini dia tertutup karena apa? Dosa. Berabad mulai dosa Adam dan Hawa sampai dengan perusakan Israel turun temurun, sampai dengan penyaliban Yesua dan lain-lain. Nah, masalah-masalah ini sudah diselesaikan saudara-saudari untuk dalam rangka membuka pintu gerbang timur itu. Haleluya. Pintu gerbang timur itu membuka dengan cara apa? Roh Kudus datang untuk mengangkat, membersihkan itu semua. Haleluya. Jadi waktu tahun pertama kami mulai tahun 2008 itu Tuhan memberitahukan kami tentang suku Israel yang ada di Papua. Suku Israel yang ada di Papua, saya buat buku tentang itu. Dan adalah suku Israel yang terhilang di Papua. Di situ Tuhan memberitahukan, dan itu artinya Danamo. Danamo itu pusat kejahatan. Lalu ada suara Tuhan menyatakan bahwa Kedemai itu bertobatlah. Pusat kejahatan itu, dosa-dosa kejahatan itulah yang telah menutup pintu gerbang timur itu. Jadi kami berdoa Tuhan bahwa kami doa yang lain. Doa itu menyelesaikan dosa turun-temurun perusakan Taman Eden, dosa turun-temurun Israel, Ibrani, Mesir, dosa turun-temurun penyaliban Yesua, pembunuhan para rasul oleh 12 suku Israel termasuk Papua. Orang-orang moyang-moyang Papua pada zaman-zaman itu merusak sampai itu sudah mulai diselesaikan dari kerja puncaknya itu dari 17 sampai 2023, 2024. Dalam rangka membuka jalan raya bagi Tuhan, luruskanlah jalan raya bagi Tuhan, yang berleduk-leduk itu diluruskan. Haleluya. Jadi Kedemai, bahasa rohnya Kedemai. Kedemai itu artinya Tedemai, artinya bertobatlah. Haleluya. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata pertama yang Yohanes sampaikan di dalam Matius 3:2 adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu ada di dalam siapa? Ada dalam kita, ada dalam Yesua. Yesua memperkenalkan, memaklumkan kerajaannya. Kerajaan surga yang di sini adalah ada 2, bukan kerajaan Bapa di surga, kerajaan kekal. Tidak, ini kerajaan 1000 tahun damai. Itu ada di dalam Yesua Amasya Adonai, yang disebut dengan kerajaan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Haleluya. Nah, ini berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu, dia akan datang dari timur. Saudara-saudari terkasih, haleluya.
Jadi dalam logos tadi kami berdoa tanya Tuhan, ini dalam episode ke-9 ini apa yang harus saya sampaikan lagi. Tuhan bilang begini, yang kukehendaki adalah sampaikan berita pertobatan. Haleluya. Berita pertobatan itu Bapa mengendaki untuk harus disampaikan. Jadi ketika kita membunyikan sangkakala atau membunyikan meterai, Roh Kudus membunyikan meterai oleh Roh Kudus. Ini bukan pekerjaan kami manusia, tidak, ini pekerjaan Roh Kudus. Ada 7 roh yang diutus ke bumi. Itu 7 roh itu maksudnya apa? Itu 9 karunia 5 jawatan. Nah, pekerjaan 5 jawatan karunia roh ini, itu bekerja melalui kami untuk Tuhan memberitahukan maksud-maksud kedatangan Tuhan. Rahasia kelahiran Yosua, rahasia tempat kelahiran Yosua, titik tempat yang Tuhan pilih untuk dia masuk keluar ke bumi, titik tempat yang Tuhan pilih untuk menamatkan rencana agungnya. Haleluya. Jadi itu bukan kemauan kami, keinginan kami sampaikan, tapi itu keinginan apa yang Tuhan mengendaki. Jadi pagi ini, hari ini, dalam pagi ini Roh Tuhan menyatakan bahwa yang kau kehendaki adalah sampaikanlah berita pertobatan, karena kedatanganku sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. 3 raja sudah melihat bintang timur di timur. Haleluya. Dulu 3 raja, sekarang siapa? Imamat di dalam kitab 1 Petrus 2 itu di sana menyatakan bahwa kamu adalah kaum imamat dan rajani. Imamat itu adalah orang yang berdoa di hadapan Tuhan siang dan malam, mempersembahkan pujian, penyembahan, doa syafat. Haleluya. Kalau rajani itu adalah orang-orang yang Tuhan mengangkatnya menjadi raja. Raja-raja, Yesua raja di atas segala raja, orang-orang rohani disebut raja yang berkuasa atas kedagingan, penyakit, kelemahan, dosa, sakit penyakit dan segala bentuk setan. Haleluya. Saudara-saudari, dalam Markus 16:8c di sana berkata bahwa berita yang kudus dan terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Ini berita yang sedang kami beritakan ini, itu berita yang kudus dan terbinasakan. Itu berita tentang kerajaan yang sedang turun. Haleluya. Kalau kami berdoa, Tuhan perlihatkan setan atau ilmu apapun depan kami, itu kami berdoa itu putus-putus. Dalam peperangan rohani, Yesus itu ada di kepala barisan. Itu berita yang kudus dan terbinasakan. Setan dari mana? Dari Sulawesi kah? Dari Papua kah? Dari Jawa kah? Dari Indonesia kah? Dari Afrika, Cina, India, dari Arab kah? Berbagai ilmu tetap dia putus-putus. Haleluya. Itu yang nanti berita yang kudus dan terbinasakan. Makanya dari Yerusalem menyatakan bahwa serdadu Tuhan dia akan datang dari timur, tempat bayi dilahirkan, tempat rahim matahari. Jadi kami berdoa, ini kami sampaikan berita ini bukan saja kami sampaikan bahasa yang disampaikan oleh Tuhan. Kami juga terjun di dalam doa-doa peperangan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Serta besar, kecil, semua itu putus-putus. Haleluya. Yesus ada di kepala barisan. Nah, ini sekarang itu tinggal sekarang orang itu harus bertobat. Jangan kamu lawan-lawan firman Tuhan, jangan kamu lawan-lawan. Haleluya. Saya mau kasih tahu, tahun 2006 itu dari Jakarta mereka utus orang yang hebat dalam ilmu yang tinggi untuk mereka melihat di seluruh dunia itu ternyata Yesua itu tinggal di Papua. Jadi dompasan dari Jakarta 2006 itu ada berapa tim dipasang turun di Kaimana, di Fakfak. Mereka datang di Manokwari, Jayapura. Dari Jayapura baru 1 orang Tuhan tangkap dia. Yesua tangkap dia. Baru Tuhan bilang ingin bertobatlah hari ini kamu. Lalu waktu Tuhan berbicara depan dia itu langsung dia gugur dia kekuatan ilmunya. Sampai jam 5 baru Tuhan berbicara, sekarang kamu serahkan diri, bertobat dan beri dirimu dibaptis dan beritakan Injil mulai dari sini. Tidak boleh kembali kamu ke kampung kamu. Masa kontrak selesai dan orang itu dia menyerahkan diri, dia bertobat. Dia beritakan nama Yesua di Papua. Orang ini dan teman-temannya sudah dipulang semua karena masa kontrak selesai dan mereka tidak bisa membunuh Yesua yang dari Papua. Haleluya, yang ada di Papua. Haleluya. Lalu orang itu 2006, hamba Tuhan itu sendiri bersaksi kepada kami saudara-saudara terkasih. Jadi mungkin Yesus yang lain itu di seluruh dunia itu bisa dilawan dengan ilmu. Tetapi kalau Yesua yang datang dari timur ini,
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu tidak bisa ada yang lawan, saudara-saudari terkasih. Dia akan tetap tampias. Haleluya, karena dia lahir dari, dia akan datang melalui pintu gerbang timur. Berita kudus dan tidak terbinasakan itu. Itu janjinya. Dan itu janjinya itu tetap dia setia menepati janjinya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Dengan demikian jangan kamu jago-jago. Kamu punya ilmu yang kau bawa dari Arab kah, dari Cina kah, dari Rusia kah, dari Amerika kah, atau kau bikin kau jago-jago dari Papua bilang kau punya ilmu yang dari Biak kah, Serui kah, dari Paniai kah, dari Wamena kah, dari Puncak kah, dari Merauke kah, dari bertobat sudah semua itu saudara-saudari. Lepaskan semua. Kau belajar ilmu-ilmu kecil. Kau bawa dari Maluku ataupun juga dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali. Kau bilang kau ilmu kuat. Kau jago-jago apa? Yesus itu jagoan di atas jagoan. Kau tidak boleh mencoba-coba bekerja di atas kawasan tanah kawasan Tuhan di atas tanah Papua. Bertobat sudah. Berita bertobatan kudus tidak akan keluar, sedang keluar. Ini Tuhan sedang mau dirikan kerajaannya. Haleluya, kerajaannya itu sudah dekat. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kamu bilang, saya biasa menyembah di sini, jadi saya punya ipue kuat, setan tuan rumah kuat, setan ini kuat, ini kuat. Oh, berhenti sudah. Okultisme yang semakin memuncak di akhir zaman segera berhenti. Bertobat, itu nanti semua akan habis rata. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kau pakai bawa daun-daun kecil, ilmu kecil, manusia itu pabrik dosa. Tidak bertobat betul-betul. Bertobat sekarang. Kamu merasa kamu orang Papua kah? Bilang, kami begini. Kamu tidak tahu bahwa moyang-moyang Papua itu dulu jahat. Haleluya. Orang-orang dari Eropa, agama-agama dari Eropa, Romawi, Amerika, tidak akan pernah mengajar kita tentang bertobat dan berdoa pelepasan dosa turun-temurun, warisan dan lain-lain. Ya, dengan demikian kita harus bertobat dan berdoa, menyerahkan semua pertobatan berdoa untuk pribadi, berdoa setiap kali 66 anggota tubuh, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk sanak saudara, berdoa untuk beri roh turunan warisan dari turunan mama, dari turunan bapa. Ini yang harus sudah mulai diberitakan. Mulai harus berdoa itu berita pertobatan saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dunia semakin canggih. Kekuatan-kekuatan ilmu gelap dari kekuatan-kekuatan ilmu gelap itu semakin nyata di mana-mana di seluruh dunia. Presentase 666. Dan juga jangan lupa bahwa Tuhan punya kekuasaan itu juga semakin nyata di atas bumi saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ada orang yang sekarang ini sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam roh berbicara. Haleluya. Kamu kira itu, saya ini teologi ya begini, saya ini pendeta besar, doktor besar, ini besar, jadi saya begini. Tidak, Tuhan tidak pakai siapa kau doktor. Tuhan melihat orang itu. Dapatkah Tuhan berkomunikasi dengan dia untuk menyampaikan. Tuhan memilih. Seperti pada zaman dahulu. Haleluya. Tuhan memilih 3 raja untuk melihat tanda-tanda bintangnya. Tuhan memilih Yusuf, Maria. Tuhan memilih juga siapa? Ya, rasul-rasul. Tuhan memilih yang tidak pernah sekolah. Tuhan memilih siapa lagi? Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Tuhan pilih kau tamatan dari mana? Kau teologi dari mana? Tidak. Haleluya. Yang menyatakan diri hari ini teologi dari Eropa, Amerika, Roma bertobat di atas Papua. Haleluya. Semua beri diri dibaptis, bertobat, beri diri dibaptis, harus dibaptis dengan Roh Kudus, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Sebab berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu dia akan datang dari timur, dari Papua. Itu sudah ditetapkan. Haleluya. Dari Yerusalem hamba-hamba Tuhan ada 12 negara sedang ikuti saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ini saya sampaikan. Haleluya. Jadi kami sampaikan ini juga bukan hanya kami keluarkan kata-kata yang dari diri kami. Itu kami sampaikan bila apa yang Roh Kudus sedang berbicara. Kami juga sedang terjun dalam doa-doa peperangan, membongkar rahasia durhaka, neraka dosa. Nah, setan apa yang belum pernah kami lawan? Karena dengan Tuhan membinasakan setiap setan-setan kecil sampai dengan besar. Saudara-saudara terkasih, ada orang berdiri di atas Papua ini sedang berdoa demi bangsa ini. Kalau tidak itu orang Papua sudah habis lama di genosida karena orang Papua tidak tahu bertobat. Haleluya. Itu untuk khusus orang Papua. Orang-orang pendatang dari berbagai bangsa-bangsa itu juga akan mereka bertobat. Haleluya. Tidak ada kekuatan yang dapat bertahan di atas tanah Papua saudara-saudara terkasih. Haleluya.
Kita lihat kembali. Ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini disampaikan oleh Yohanes. Kerajaan surga berarti kerajaan surga itu bagi orang-orang yang sudah bertobat. Tedemai. Tedemai, tedemita bagai. Kampak sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang terbaik akan ditebangnya, akan dibuang. Jangan alasan bilang bahwa kami punya Yesua itu lahir di Papua, kami orang Papua itu akan diselamatkan karena kami orang Kristen. Itu tidak ada alasan. Sekarang itu bertobat betul-betul. Serahkan bibir, serahkan mulut, serahkan hati, serahkan pikiran. Haleluya. Berdoa. Haleluya. Mempersiapkan diri menonsong kedatangan kedua kali ke bumi. Siapa sekarang yang menggantikan berita tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat? Itu adalah Yohanes Pembaptis. Sekarang juga pengganti Yohanes Pembaptis di akhir zaman siapa? Hamba-hamba Tuhan yang sedang melihat visi-visi besar. Haleluya, sedang mendengar Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara, sedang melihat Yesus sedang menginjakkan kaki di atas bumi. Haleluya, mulai lewat pintu gerbang timur. Mereka itu adalah Yohanes akhir zaman, Elia akhir zaman. Haleluya, saudara-saudari. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah datang. Sudah 30 tahun. Sudah ada bersama dengan Yohanes. Yesus. Tapi Yohanes baru disampaikan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Begini tiba-tiba Yesus muncul. Yesus harus memberikan diri kepada Yohanes untuk dibaptis dengan air. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. 30 tahun. Sudah datang sudah lahir. Baru muncul Yohanes Pembaptis. Muncullah setelah Yesus mulai beritakan tentang Yohanes, mulai bertobat kerajaan sudah dekat. Tiba-tiba Yesus muncul. Orang bilang, oh ini kak, iya. Dia mamanya Maria. Dia bapaknya itu bapak angkat Yusuf. Dia tuh anak tukang kayu. Haleluya. Kok dia manusia biasa kok berubah menjadi Tuhan? Berubah menjadi juru selamat. Haleluya. Yesus ini seperti itu terjadi dulu pada zaman dulu. Kedatangan pertama. Kedua juga Yesus itu sudah ada di atas Papua, saudara-saudara terkasih. Dia sedang keluar masuk karena dosa sudah mulai habis. Haleluya. Sekarang dia tinggal menyatakan diri. Menyatakan diri itu dia kelihatan. Orang mata seluruh dunia akan melihat. Oh iya, Yesus dengan ini sedang mendarat. Dong sudah ada ini. Haleluya. Jadi dulu itu menganggap itu angin lalu. Pada zaman dulu juga seperti itu. Orang tidak bertobat. Yang sampaikan juga itu Yohanes Pembaptis mo. Dia itu anak Zakaria, kita tahu mo. Sekarang juga yang sampaikan itu siapa ini? Melianus Teke, dia tinggal di Daya sana. Dia orang persekutuan doa, dia bilang dia begini dari jaringan doa. Iya. Orang mulai analisa. Dia pernah sekolah teologi ya tidak? Nah, orang mulai analisa. Dulu juga begitu. Orang mulai analisa, itu siapa? Orang mulai mencemo Orang jangankan Yohanes. Yesus dia sampaikan bahwa berita bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang mulai cari tahu. Yohanes dia mamanya Maria. Yesus dia mamanya Maria. Keluarga sendiri mulai menolak dia. Antara Yerusalem, keluarga mulai menolak. Kami beritahukan hal ini juga baru Tuhan bilang, ini kami sampaikan seperti ini beritanya. Tuhan bilang begini, dulu saya juga begitu. Saya menyampaikan tentang bahwa saya ini juru selamat yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Keluarga saya, saudara saya dong tidak percaya. Haleluya. Jadi nanti kamu juga begitu. Mereka melihat, kamu yang sampaikan itu, nanti mereka nilai-nilai. Dia pernah sekolah teologi ya tidak. Dia tamatan dari mana? Haleluya. Padahal ini dong tidak lihat bahwa roh yang sedang berbicara dalam Elia. Roh yang sedang berbicara di dalam Yohanes Pembaptis. Roh yang sedang berbicara di akhir zaman. Haleluya. Itu sudah jelas. Haleluya. Tapi otak manusia menilai dengan pikiran manusia. Haleluya. Ini yang menjadi masalah. Ini yang model ini yang harus bertobat. Saudara-saudari, biar kau pendeta besar, kau doktor, kau menyatakan diri kau persekutuan doa, kau menyatakan kau aktivis doa, kau menyatakan kau majelis kah, kau bilang kau penatua kah, kau dewan paroki kah, kau bilang kau pastor kah, kau pendeta muda kah.
pendeta tua kah, kau siapakah? Haleluya. Kalau saudara sama, kau tahu kalau kau tidak memiliki Roh Kudus, haleluya, kau sama dengan orang mati. Haleluya, kau buta. Hal-hal begini harus segera bertobat. Saudara-saudari, Alkitab itu jelas, firman Tuhan itu jelas. Kita sedang ikuti sakramen, bukan sakramen dari Roma, Eropa, Amerika. Kita sedang ikuti sakramen Yesus sendiri. Yaitu apa? Percaya Yesus, pengakuan dosa, pelepasan roh turunan. Setelah menghasilkan buah pertobatan, dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Setelah itu bertobat, berikan diri untuk dibaptis dengan baptisan roh. Lalu dibaptis dengan baptisan api. Ya, jadi saudara-saudari terkasih, haleluya. Seperti sebagaimana Rasul Yohanes itu dia berdiri. Elia akhir zaman juga itu nanti dan berdiri. Ya, Elia akhir zaman atau Yohanes akhir zaman juga Tuhan munculkan. Haleluya. Tuhan tidak munculkan dari entah itu Tuhan memunculkan dari pendeta kah, pastor kah, dari katekes kah, atau majelis kah, dewan paroki kah, atau dari kaum-kaum aktivis, dari kaum-kaum orang yang Tuhan pilih dari jaringan doa kah, persekutuan doa kah, dari manakah, dari GBA, dari itu urusan Tuhan. Itu Tuhan yang memilih, bukan manusia mengklaim diri bahwa saya ini begini, tidak. Haleluya. Dengan demikian Yohanes akhir zaman itu akan mereka mendengar suara Tuhan langsung dan mereka akan memberitahukan tanda-tanda itu tetap dia akan terjadi dari timur. Saudara-saudara terkasih, saya mau kasih tahu. Haleluya. Karena itu ditetapkan dan hanya orang-orang rohani yang mengetahui hal ini. Tidak semua orang. Biar semua orang Kristen tapi tidak semua orang. Hanya orang-orang rohani akan mengetahui ini. Hanya Yohanes yang tahu, hanya Maria yang tahu, hanya Yusuf yang tahu. Haleluya. Pada saat 3 raja mereka yang tahu. Raja Herodes pun tidak tahu, dia bingung. Haleluya. Sampai dong tidak bisa tangkap Yesus. Saudara-saudari terkasih, di akhir zaman juga begitu. Dan ini sekarang Tuhan sudah mau datang. Itu yang pertama kami beritahukan bahwa apa yang sedang diberitahukan kami itu bukan atas kemauan kami, bukan kehendak kami. Kami juga beritahukan itu banyak orang ini. Mereka mau cobai kami dan ilmu hitam belum pukul santet dan lain-lain. Hampir hari-hari kami tidak puas dengan barang-barang ini. Tapi lihat tuh ada di kepala barisan itu satu kali putus-putus. Dompo ilmu-ilmu kiri kanan dan putus kiri kanan. Jadi dong mau coba-coba dulu pada zaman dulu juga dong orang coba-coba dengan dompo ilmu-ilmunya. Pada zaman itu banyak nabi-nabi itu dibunuh. Rasul-rasul dibunuh, dibantai habis. Dong tidak mau dengar bahwa Yesus tidak boleh turun jadi raja di atas bumi. Haleluya. Sobat, saudara-saudara sekalian, saya mau kasih tahu. Yesus itu sudah mati atas dosa umat manusia. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup, naik ke atas dunia. Dan Yesus hari ini sudah di atas bumi. Di atas Papua, saudara-saudara saya mau kasih tahu. Haleluya. Dan hari ini juga, Yesus ini sedang sibuk mempersiapkan kerajaan itu di dalam roh. Pemulihan 1 Petrus 2 Kisah para Rasul 3 ayat 21, Roma 18 sampai dengan 30 itu sedang hari ini digenapi. Saudara-saudara terkasih, sedang mempersiapkan segala sesuatu dan surga hari ini sibuk. Haleluya. Tuhan sedang mempersiapkan 144.000 yang akan menduduk bersama-sama, mendarat bersama-sama dengan Tuhan sebentar lagi. Itu yang pertama yang sedang dipersiapkan. Yang kedua adalah orang-orang yang akan menduduki wilayah ruangan kudus. Haleluya. Yang ketiga adalah orang-orang bertobat. Bilangan orang-orang bertobat harus memenuhi kuota. Haleluya. Sehingga ketika kita sampaikan berita pertobatan bahwa Tuhan sedang datang di awan-awan, di dalam roh Tuhan masuk keluar dari pintu gerbang timur di Mewodide, Papua. Haleluya. Orang-orang di Mewodide, orang-orang di Tage Mewodide, orang-orang di Papua, orang-orang di Indonesia, orang-orang di berbagai negara harus sudah mulai bertobat. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kami juga tidak dengar suara Tuhan, tidak dengar, kami tidak mengalami, tidak mungkin kami juga itu sampaikan, saudara-saudari. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya.
Ini karena saya sampaikan hari ini berita ini saya sampaikan karena Tuhan suruh sampaikan karena Tuhan menghendaki bertobat. Bertobat. Bertobat itu apa? Haleluya. Contohnya begini. Ketika orang menyampaikan visinya penglihatan Tuhan dalam roh. Mulutnya terus membicarakan orang itu bahwa itu bilang itu orang itu bicara sembarang. Mulut-mulut seperti ini harus bertobat. Haleluya. Kalau Anda rohani, Anda harus berdoa, merendahkan diri. Apa yang disampaikan itu apa benar atau tidak. Tanya Tuhan sendiri naik turun. Haleluya. Tuhan kita itu tidak mati. Tuhan kita itu hidup. Yesus itu hidup. Dia hidup. Dia bersama kita. Roh Kudus itu hidup. Tuhan mengutus rohnya. Itu Roh Kudus itu diutus menggantikan Yesus untuk Roh Kudus dia berbicara dengan kita. Bangun komunikasi saudara-saudari, itu yang pertama. Bertobat itu apa? Kita bertobat dari apa? Haleluya. Kita menghakimi orang, menghakimi itu juga harus berhenti. Tidak boleh menghakimi. Segera bertobat. Kalau dengar berita pertobatan harus segera bertobat. Benar-benar berita bahwa Yesus itu mau mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudari, itu di atas Taman Eden. Di atas bumi Tuhan, tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Di atas tanah tumpah darahnya. Haleluya. Banyak hamba Tuhan sedang melihat dari arah dari timur, utara, barat ke Papua. Papua itu akan berdiri satu kerajaan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Hari ini PBB takut dengan Papua. Haleluya. Karena apa? Kerajaannya disembunyikan di sana. Haleluya. Bangsa-bangsa takut dengan Papua hari ini. Saudara-saudari terkasih, orang Papua yang hari ini tidak takut. Karena tidak melihat. Bangsa-bangsa sedang melihat dengan mata teknologi. Orang bangsa berteknologi, ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa sedang melihat dengan mata alamnya mereka. Bangsa-bangsa sedang melihat dengan mata setan, mata 66. Bangsa-bangsa juga sedang melihat dengan mata rohani yang terbuka. Saudara-saudara, semua mengarah ke timur. Haleluya. Tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi, haleluya. Kita segera bertobat keluar dari fanatik agamawi, berkeluar itu baru juga bertobat, keluar bertobat dari semua bentuk-bentuk penyembahan berhala. Semua bentuk. Papua ini tidak boleh orang bikin penyembahan berhala. Kau habis nanti, kau bikin kau penyembahan berhala, kau habis. Ini Tuhan yang atur semua di atas Papua. Tuhan sudah ambil alih. Haleluya. Itu Papua itu sebidang tanaman Firdaus, tempat Tuhan masuk keluar. Tuhan melindungi tempatnya, Tuhan melindungi tempat tanah tumpah darahnya. Orang tidak boleh berbuat kejahatan di atas Papua. Lebih bagus kita bertobat sudah orang Papua. Haleluya. Orang bilang kau dari marga ini, marga itu semua sudah berdosa habis. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ini berita pertobatan. Injil kerajaan atau kerajaan tubuh Amasya. Kerajaan surga itu apa? Kerajaan tubuh Amasya itu mau didirikan. Haleluya. Itu kerajaannya itu berbentuk apa? Haleluya. Bahasa yang akan dipakai adalah bahasa roh. Ya, bahasa yang akan dipakai adalah bahasa roh. Terus bendera kerajaannya, ada undang-undang dasarnya di dalam, wilayah kekuasaannya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, kita lihat di Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ya, kita memberitahukan, biasanya berita pertobatan tentang Injil itu keras firman-Nya. Banyak orang anggap itu mungkin dong marah kami kah? Para dong sayang. Haleluya. Dong sangat sayang. Makanya dengan didorong oleh kasih sayang dari Kristus Yesus, oleh dorongan Roh Kudus, orang merampaikan, tidak boleh kamu minum mabuk, tidak boleh kamu judi, tidak boleh kamu menghakimi orang-orang di dalam roh, tidak boleh kamu ini itu karena sayang. Kalau tidak disampaikan seperti itu berarti orang tidak sayang kamu.
Kalau kau sedang bersinah lalu di kamu punya persinahan itu langsung dia mengaku. Orang sebelah itu dia melihat kamu, dia mengaku bahwa orang yang sedang berbuat zina. Itu karena sayang kamu. Kalau tidak sampaikan, kau mati dengan persinahan, mati dalam surga, saudara. Jadi kita sampaikan firman Tuhan itu oleh karena sayang. Yosua karena dia sayang, maka Yosua suruh menyampaikan berita pertobatan karena Tuhan sudah mau datang. Karena ya, kalau Yosua sudah datang, itu tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Yang ke neraka-neraka, yang ke surga-surga selesai. Saudara-saudari terkasih, itu makanya di dalam barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Relakan hatimu dan bertobat. Ya benar. Haleluya. Dulu Papua itu begini, sekarang begini. Haleluya. Jangan orang Papua juga berpikir bahwa haleluya, ya kita ini hidupnya begini. Haleluya. Karena apa? Moyang-moyang orang Papua itu jahat. Tuhan bilang ini masalah-masalah dosa semua sudah diselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Haleluya. Kita sampaikan berita-berita ini supaya haleluya, Roh Kudus suruh menyampaikan ini karena Yesus sayang sama orang, supaya orang-orang itu bertobat sungguh-sungguh masuk surga, memenuhi kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu milik orang-orang yang mantan-mantan dosa yang sudah bertobat, yang sudah mengalami baptisan air, baptisan roh, baptisan api, memasuki kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Itu surga tidak dibeli dengan uang barang dan kekayaan. Tidak ada, saudara-saudari. Di surga akan dibeli dengan pertobatan, pengakuan dosa. Surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang mantan-mantan dosa yang sudah bertobat. Haleluya. Mereka akan menduduki kelas-kelas. Haleluya di sana. Dengan demikian, mari kita lihat pertobatan bisa terjadi dalam 1 detik. Penyamun kita lihat di kanan itu. Dia bilang, Yesua, dia bilang sama teman kami, ini orang berdosa, layak disalibkan. Orang ini tidak. Dia beri, Yesua kau datang sebagai raja, ingat saya. 1 detik Yesua bilang, detik itu kita ada di Firdaus. Dia bayar dengan pertobatan di atas kayu oleh 1 detik. Simon dari Kirene, kita lihat ada banyak yang mengalami pertobatan dalam sedetik, semenit. Haleluya. Ya, mari dari waktu-waktu yang ada, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan tanda kedatangan sudah semakin nyata untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas bumi Papua, di atas bumi, yang beribu kotanya di bumi Firdaus dan Taman Eden yang ada di Papua. Maka mari kita mulai bertobat mulai saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bapak sudah sampaikan menyelesaikan berita pertobatan ini. Bapak, biarlah orang-orang mulai bertobat dengan berita pertobatan ini, mendengar, biarlah bawa mereka untuk mereka semakin hari semakin bertobat Bapak. Biarlah semakin mereka menyadari Bapak, dan juga berdoakan mulut, lidah, hati, pikiran mereka, tubuh jiwa mereka senantiasa ketika berdoa merendahkan diri. Tuhan ada di sana untuk mengampuni dosa mereka. Gerakan pertobatan pun terjadi Bapak, mulai dari Bapak Pakautua Patangan Mewo di Papua. Bapak, gerakan pertobatan terjadi dan di seluruh dunia Bapak. Gerakan hujan pertobatan Tuhan turunkan Bapak takar untuk melanda sehingga banyak orang sedang bertobat untuk kesamaan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua Amasya Adonai, itu saja bisa saya sampaikan. Haleluya. Salam.